dari beliau masih belia hingga saat ini kurang lebih 20 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2016, beliau meracik produk Faras yang terbukti memberikan kesembuhan bagi ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Beliau juga founder sekaligus CEO Farasada Nusantara yang sudah melahirkan banyak sekali produk-produk yang berkembang di pasaran. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, beliau ini baru-baru saja mengeluarkan sebuah gebrakan dengan melaunching sebuah suplemen herbal multikhasiat yang bernama Samplus. Nah, Samplus ini juga begitu di-launching, wah, antusias di pasaran sangat tinggi sekali Bapak Ibu dan dengan baik diterima di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali bukan pembicara kita malam hari ini? Nah, makin dibuat penasaran nih dan beruntung sekali pada malam hari ini. Di malam ini beliau menyediakan waktu khusus untuk kita semua. Dengan kerendahan hati beliau, beliau bersedia meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua mengenai materi yang akan dibawakan. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya kita sapa dahulu ya, Pak Putu sudah ada di lokasi ya, Pak Putu. Udah, Emma. Sudah, suaranya sudah jelas, Bapak? Nggak, suara saya jelas nggak? Jelas, Bapak. Gemah? Tidak, Bapak, aman. Oke. Iya. Thank you. Emma pertama ini. Iya, Bapak. Cantik sekali. Terima kasih, Pak Putu. Baik, Bapak, karena suaranya sudah jelas, untuk waktunya saya persilahkan, Pak ya. Beri sambutan untuk Pak Putu. Pak Putu, luar biasa. Pak Putu, luar biasa. Pak Putu, luar biasa. Silakan, Bapak. Terima kasih, Emma. Ini pertama kali, Emma ya. Selamat malam, teman-teman. Dari seluruh Indonesia, gimana kabarnya malam hari ini? Suara saya jelas, silahkan komen dari mana saja. Kita jumpa setiap bulan sekali ya, sebenarnya pengen lebih, kalau boleh lebih sih saya maunya. Suara saya bagus dari Mataram, Pak Gede. Bu Megawati jelas Samarinda, Belitung. Siapa lagi nih ya? Sehat kaya bahagia, Christina Lum. Siapa lagi nih? Merauke, jelas Kepri Isentani, Wisnu. Pak Wisnu Surabaya, jelas Pak. Berdianda, terima kasih ya semuanya. Dari Poso, Manado hadir. Siapa Manado ini ya? Flora. Bandung jelas, Bu Fitri Jin. Tasya dari Makassar. NTT, Madura, wah ada Madura. Saya hanya pernah singgah sebentar aja di Madura, nggak pernah nginep di Madura ya. Pasuruan, ada Pasuruan juga. Probolinggo, nice. Niko kok nice saya baca ya, Niko Surabaya, oke. Kupang NTT hadir. Ya, sudah mulai meningkat juga pesertanya Trawas. Waktu ini saya ke Trawas. Malang hadir. Manokwari, Papua, oke sampai Papua. Tinggal Aceh ada nggak ya? Aceh itu kan. Sumatera, Medan, Ambon, Bekasi, Kupang, Sorong. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Saya nggak tahu di sini yang hadir apakah sudah rata-rata pemakai Samplus sama Faras atau yang belum. Tapi mudah-mudahan semua sudah pakai dan konsumsi Samplus dan masih tetap rutin pakai produknya Faras. Dan hari ini saya ditemenin oleh Ibu Dokter cantik dari Surabaya, Bu Dokter Ami. Malam Bu Dokter. Ya sama Bu Dokter Ami ya. Nanti beliau yang banyak cerita tentang kesehatan. Saya hanya membuka saja sedikit tentang tradisional dan bagaimana saya membuat produk-produk ini. Nanti yang ahlinya di medis ya tentang herbal juga. Ini Bu Dokter karena beliau dokter dengan pengalaman yang begitu panjang. Sudah hampir nggak tahu ya 35 tahun mungkin bergelut di dunia kedokteran dan bersyukur sekali Faras ada beliau ya mensupport dari Surabaya sering isi webinar dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu Samplus ya, Samplus dari awal launching sampai sekarang itu
hampir kosong terus. Ya, bukan sih banyak sekali booming luar biasa sih, enggak. Booming iya, booming luar biasa sih enggak. Karena memang kebutuhan bahan baku kita nggak membayangkan ternyata AMLA itu benar-benar kita problem di bahan baku yang AMLA. Karena memang tidak ada petani AMLA. AMLA itu tumbuh di hutan dia. Jadinya orang-orang hanya mengandalkan tumbuh di hutan. Jadinya petani itu hanya cari di hutan yang kering seperti di Bali Utara misalnya, itu kan daerah kering. Malah lucu ini produk AMLA ini, dia akan berbuah hanya di daerah yang kalau dia tumbuh di batu karang dekat pantai. Kalau nggak ada karangnya ya nggak berbuah. Pohonnya hidup sih. Saya coba ini masih budidaya tapi belum berbuah sampai sekarang. Karena subur, kalau subur kayaknya nggak mau buah dia. Jadinya itu yang nyebabin, tapi semoga nanti kita bisa cari bahan baku di luar Bali, mungkin di Jawa atau di mana, saya mudah-mudahan dapat ya, supaya tidak putus orang yang pakai samples, karena banyak sekali cerita-cerita menarik juga tentang samples. Dan saya memang dari awal suka sekali tentang pengobatan tradisional, hampir 20 tahun ya. Sekarang usia saya sudah berapa ya? Tahun 79 saya 43, buset 43 ya. Saya, kakek saya juga suka sekali meramu minyak dulu. Kalau kakek saya katanya sih saya nggak pernah tahu, cuma produknya ditunjukin minyak-minyaknya, dia ngeramu di kampung ya. Banyak katanya orang yang dulu datang, minyaknya ada 3. Minyak yang untuk diminum 1, minyak yang untuk digosok 1, dan minyak yang bisa ditetes di mata. Jadinya pengobatan untuk mata. Kalau dulu kan mungkin orang nggak biasa pakai kacamata dan sebagainya gitu. Cuma saya baru bisa buat 2 aja, minyak yang diminum sama minyak yang digosok. Tapi minyak untuk mata itu nggak tahu, kan bahaya gitu saya pikir. Tapi orang-orang tua-tua dulu bilang produk kakek saya ini mujarab untuk mata. Katanya perih sebentar, tapi habis itu terang banget penglihatannya lagi gitu, terang banget. Tapi manfaatnya saya juga belum berani buat, tapi cuma kepikiran sih. Dan ya katanya orang-orang tua di kampung, kok nurunnya ke kamu sih keahlian tradisionalnya, padahal saya nggak gitu sama kakek, karena kakek masih kecil lah, saya cucu terakhirnya dari puluhan cucunya kakek, jadinya cucu yang paling kecil, jadinya nggak bisa ketemu lah, masih ketemu waktu kecil aja. Dan bersyukur ya, karena warisan pengobatan tradisional itu sebenarnya ada 3, Bapak Ibu ya, warisan pengobatan tradisional itu ada 3. Obat-obatan tradisional itu ada 3. 1 dalam bentuk dia minyak, itu asli Indonesia itu minyak itu. Terus kedua dalam bentuk parem. Parem itu rempah-rempah yang bisa di misalnya apa ya, parem ya bahasa Indonesianya ya. Parem ya, parem pokoknya di sini ada paremnya di minyak klasik ini, bawah-bawahnya itu ada paremnya. Terus yang ketiga itu berupa jamu. Jadinya 3 warisan pengobatan Indonesia itu ada 3. Yang paling dikenal itu minyak, parem, sama jamu. Dan saya memulai membuat obat itu di minyak. Terus terang saya buat pertama kali adalah di minyak, karena minyak ini paling universal. Tidak ada efek samping sama sekali, tidak perlu diminum, cukup digosok, jadinya pengobatannya masuk lewat kulit dan efektif kalau digunakan zaman dulu, dan ternyata sekarang juga masih sangat efektif sekali, apalagi ini diramu dari 108 tanaman obat. Itu saya start dari 2016, seilmunya tahu udah lama, tapi startnya 2016 dan ternyata booming sekali, walaupun harganya mahal ya, 350. Jadinya tapi ini minyak asli Nusantara. Jadinya minyak asli yang tidak banyak berubah. Jadinya inilah ramuan-ramuan orang zaman dulu, ada rempahnya, ada minyaknya. Memang mungkin anak-anak baunya mungkin terasa aneh ya, tapi kalau orang-orang yang ada masalah kesehatan itu pasti dibantu. Apalagi kasus asam urat yang nanti diceritakan oleh Bu Dokter, minyak parasnya sangat membantu. Banyak sekali orang yang nyeri-nyeri tulang, asam urat di jari-jarinya itu bagus sekali dari minyak paras ini. Banyak cerita nanti itu. Terus kemudian saya merambat ke
jamu, tapi pertama kali saya belum berani membuat jamu dalam bentuk minum. Ini baru dalam proses pembuatan sih. Saya buat jamu tapi dalam bentuk kapsul, ya berupa Samples ini, XAM+, X itu santon, kulit manggis, A itu amla, M itu meniran, plusnya itu daun murbai. Nah, saya buat kapsul, kenapa dibuat kapsul? Lebih gampang diminum dan rasanya tidak terasa, agak-agak pahitnya itu nggak terasa. Karena saya masih meneliti membuat jamu supaya rasanya enak gitu kan. Takutnya orang nggak berani makan jamu karena rasanya nggak enak. Ini sudah mulai ketemu sih, tapi sekarang kita buat dulu jamu dalam bentuk kapsul. Jadinya tradisional, 100% tanpa obat kimia, non BKO, jadinya bahan kimia obat sama sekali tidak ada. Nanti takutnya dibilang ada anti nyeri sehingga tubuh saya jadi lebih enak. Ini 100% dan sudah terregister di BPOM, jadinya sangat aman sekali karena terakhir BPOM baru saja menyita banyak kopi. Kopi kejantanan tapi isinya BKO, kimia obat, diisi paracetamol, diisi apa katanya? Viagra, itu mengerikan itu. Saya juga ini kita mau mengeluarkan kopi gara-gara kasus itu BPOM malah akhirnya kita kan baru ngurus izin kopinya kan Kensen untuk stamina kan. Akhirnya BPOM jauh lebih ketat sekarang aturannya dan harus berizin karena semua itu produk-produk nggak berizin sih rata-rata yang ada kandungan paracetamol sama Viagranya itu. Dan itu ya. Dan saya berharap sih teman-teman yang sudah pakai Samples sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Banyak sekali yang masih cerita. Silahkan Anda baca. Nanti di akhir sesi saya juga akan memandu. Mungkin ada beberapa yang mau testimoni juga. Nanti saya akan kasih kesempatan lagi. Tapi terima kasih sudah sharingnya di kolom chat. Jadinya nanti akan dipandu oleh Bu Dr. Ami cerita selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan nanti tanya apa saja, tapi usahakan seputaran penyakit asam urat. Ya, asam urat atau yang mendekati sedikit atau kolesterol, silakanlah asam urat. Saya tidak begitu paham dari sudut pandang barat, terus terang saya bukan seorang dokter. Saya hanya seorang pemerhati pengobatan tradisional dan seorang praktisi pengalaman obat tradisional. Tapi prinsipnya apapun gejala yang muncul seperti nyeri-nyeri tulang, apa dan sebagainya di dalam kehidupan kita itu adalah gejala awal. Kalau menurut pengobatan tradisional ya gejala awal penyakit yang jauh lebih parah sebenarnya ada di belakangnya. Yang berupa organ dalam. Organ dalam itu ada 5 yang penting di pengobatan itu ya tradisional. Ada ginjal, paru-paru, jantung, liver, dan hati. Liver dan hati, liver dan limpa ya. Itu 5 organ itu yang akan terpengaruh. Dan kalau saya lihat asam urat ini sangat terkait dengan unsur ginjal. Jadinya unsur ginjal, yaitu sebenarnya dia tidak boleh makanan yang bersifat asin. Jadinya asin. Semua jenis makanan yang apa namanya daging-dagingan itu bersifat asin itu sangat tidak dianjurkan. Daging-dagingan itu asin ya. Kacang-kacangan juga asin itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Untuk yang sudah menderita nyeri-nyeri tulang, karena itu sangat mengganggu nanti. Sebenarnya itu awal dari ginjal yang menurun fungsinya secara energi atau secara ini ya. Kalau dari pengobatan timur nanti menurut Bu Dr. Ami silahkan nanti ada cerita. Dan semua makanan yang digoreng juga merubah struktur itu menjadi asin. Jadinya makanan itu yang digoreng juga menjadi asin. Itu banyak pemicu penyakit asam urat, terus kurang bergerak dan sebagainya. Ya sekarang kan dilema ya lucu ya. Minyak goreng itu membuat banyak penyakit, tapi kalau langka minyak goreng semua orang buru, harga mahal. Jadinya lagi kosong minyak goreng orang cari gitu. Tapi kalau lagi sakit disalahkan minyak gorengnya gitu kan. Jadi problem. Dan saya satu pesan saja sebelum ngasih ke Bu Dokter ya. Samples ini apa namanya? Saya sangat anjurkan Anda konsumsi apapun jenis penyakit ya. Kalau Anda percayakan sama Samples itu untuk antioksidannya kita yang sangat tinggi, saya anjurkan konsumsi dalam jangka waktu 3 bulan. Jadinya minimum 3 bulan Anda konsumsi secara kontinu dan rutin.
Karena apapun jenis penyakit degeneratif yang kita terima saat ini, contohnya diabetes atau penyakit asam urat dan sebagainya, itu sebenarnya akumulasi tahunan dari gaya hidup yang kita sudah jalankan. Jadinya Samples ini tidak akan mungkin bisa membantu. Mungkin lebih baik kita konsumsi seminggu atau yang ada konsumsi 2 minggu lebih baik, tapi belum menyelesaikan sebenarnya problem Anda yang sesungguhnya. Jadinya dianjurkan itu konsumsi 3 bulan. Kalau Anda sakit, Anda menaun, itu konsumsi 2 pagi, 2 siang, sama 2 malam. Itu dari saya pribadi ya, konsumsi pagi, siang, dan malam. Kalau sudah Anda konsumsi selama 3 bulan, kalau Anda sudah konsumsi selama 3 bulan, itu bisa dihentikan Samplesnya itu selama 1 bulan. Anda hentikan, jadinya tidak konsumsi lagi 1 bulan untuk ngetes lagi kembali ketahanan tubuh Anda, apakah tubuh Anda sudah terbiasa juga tanpa Samples. Jadinya sekarang biasakan dulu 3 bulan dengan Samples, terus hentikan 1 bulan, tapi setelah 1 bulan, konsumsi sebutuhnya. Misalnya untuk stamina, konsumsi 1 pagi, 1 malam. Cukuplah 1 pagi, 1 malam. Tapi ketika masa terapi 3 bulan itu konsumsi 2 pagi, 2 siang, 2 malam, break 1 bulan, terus kemudian untuk menjaga daya tahan tubuhnya konsumsi balik lagi, tapi cukup pagi 1, malam 1 gitu misalnya. Jadinya itu yang sangat saya anjurkan. Nanti takutnya dari segi kedokteran gimana teknisnya, cara pakainya nanti silakan Bu dokternya yang menceritakan. Tapi dari saya pribadi, dari pengalaman saya, itu saya anjurkan seperti itu. Benar-benar kalau Anda pun sudah merasa sembuh, jauh dari sehat gitu kan, sehat sekali, tetap pokoknya 3 bulan itu benar-benar dikonsumsi. Itu pesan saya. Jadinya jangan sampai Anda bilang, saya kok nggak ada telaten, maksudnya ya hari ini minum, besok lupa. Pokoknya teori saya 3 bulan pertama konsumsi rutin, sama seperti makan nasi, sama seperti orang sikat gigi, sama seperti orang makan buah, sama seperti orang olahraga. Ini juga konsumsi rutin selama 3 bulan. Setelah itu bulan keempat berhenti, bulan kelima lanjut lagi jadi kebiasaan 1 pagi, 1 malam. Cukup ya. Mungkin itu dari saya, biar nggak banyak waktu, saya lebih baik ke Bu Dokter Ami ya.